Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik anak-anakku yang kucintai, etiket. Nah, isma' jaidan. Etiket, adab, akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hadza haditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ending dari semua yang kita pelajari adalah akhlak. Semua yang kita pelajari di kelas hakikatnya adalah mendidik akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak pada diri sendiri, akhlak pada orang lain, akhlak pada orang tua, pada guru, akhlak kepada lingkungan, akhlak kepada alam semesta. Jangan dikira ketika kita belajar fikih, babut toharoh, belajar tentang kesucian, belajar tentang bagaimana menyucikan diri dari najis, itu akhlak. Karena bersih itu akhlak. Suci itu akhlak. Kapan harus mandi? Ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Bahkan 5 kali minimal dalam sehari berwudu, membasuh muka, ya, wajah, tangan, kepala, telinga, sampai ke kaki. Untuk apa? Untuk menghadap Allah dalam sholat. Sholat kita enggak sah kalau tanpa wudu. Wudu menyucikan kita dari hadas. Hadas kecil terutama. Supaya kita ketika menghadap Allah itu betul-betul suci. Berarti itu akhlak kepada Allah. Maka wudunya harus benar. Berarti pelajaran tentang wudu itu bagian dari akhlak kepada Allah. Sholat, pakaiannya diatur, ya, tempatnya diatur, suci, bersih, menghadapnya diatur, imamnya diatur, makmumnya diatur, shafnya diatur, bacaan imamnya diatur, wiridnya diatur, doanya diatur, dididik, diajarkan kepada kalian. Ini untuk apa? Akhlak kepada Allah. Jelas? Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Berarti meluruskan shaf. Lurusnya shaf, rapatnya shaf bagian dari kesempurnaan sholat. Kalau sholatnya sempurna, berarti akhlaknya kepada Allah sempurna. Itu jangan bercanda. Kalau sholatnya sempurna, berarti akhlaknya kepada Allah sempurna. Berarti bab meluruskan shaf, bab merapatkan shaf, itu bagian dari akhlak. Apalagi bersuci, istinja, buang air kecil, bersihkan, bersuci, buang air besar,
bersihkan, bersuci. Itu bagian dari akhlak. Masuk masjid itu jangan terburu-buru, jangan lari-lari. Takut terlambat. Kalau takut terlambat, datangnya lebih awal. Kalau datangnya udah terlambat, jangan lari, nggak boleh. Rasulullah mengatakan kalau udah masuk masjid, jalanlah dengan tenang. Gimana imamnya terlambat? Masbuk. Kenapa ada istilah masbuk? Itu untuk memfasilitasi orang yang terlambat. Hikmahnya apa? Kalau masuk masjid, nggak usah keburu-buru. Tapi imamnya udah tahiyat akhir, ya nggak apa-apa, masbuk. Begitu Allahu Akbar, kamu langsung duduk. Masih dapat salamnya imam. Terhitung masbuk. 1 rakaat, tambah 1 rakaat. Masbuk 2 rakaat, tambah masbuk 2 rakaat. Adanya istilah masbuk, dibolehkannya masbuk kepada imam sholat itu, maka hikmahnya kita dilarang lari di dalam masjid. Jalan tenang, karena kita mau menghadap Allah. Ada akhlaknya dalam etiket ini. Apa yang kalian pelajari semuanya adalah bagian dari akhlak. Tafsir, misalnya ada ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Diajarkan tafsirnya, suruh ngafal ayatnya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Disuruh ngafal ayatnya, ada tafsirnya. Apa yang diajarkan dari ayat itu? Akhlak kepada orang tua, birrul walidain. Pelajarannya tafsir, endingnya akhlak. Pelajarannya wudu, endingnya akhlak. Pelajarannya sholat, endingnya akhlak. Pelajarannya shaf, endingnya akhlak. Mafhum jami'an? Jadi tidak ada pelajaran yang tidak berujung pada akhlak. Semua pelajaran yang ada di pondok ini ujungnya adalah akhlak. Itulah kenapa setiap akan liburan pondok ini, setiap akan melepas santrinya liburan, setelah selesai belajar, selesai ujian syafahi, selesai ujian tahriri, sebelum melepas anak-anak kembali ke rumah, mesti ada pesan nasihat etiket. Apa artinya? Penutup dari semuanya, closing dari semua yang kamu pelajari selama 1 semester, closing dari semua yang kamu alami selama 1 semester adalah etiket, akhlakul karimah. Jelas? Buat apa belajarnya dake-dake tapi outputnya bukan akhlak. Akhlak kepada sesama temanmu. Ada semua di situ. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah apa yang ada di muka bumi. Allah akan, yang ada di langit akan menyayangimu. Berkasih sayanglah sesama. Tolong menolonglah. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Wa la ta'awanu alal ismi wal utwan. Sholatlah dengan tumak ninah. Nah ini saya masih sering melihat imam itu rukuknya belum tumak ninah, sujudnya belum tumak ninah, i'tidalnya belum tumak ninah, bacaan Fatihah rakaat ketiga keempatnya belum tumak ninah. Sing diwaca apa? Anteng. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Minimal begitu kan? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fi. Minimal itu. Ya, sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Bacanya itu yang tumak ninah. Sholat yang tumak ninah, khusyuk.
Jangan banyak gerakan di luar sholat. Subuh terutama itu. Sholat tuh kayak olahraga jengklak singge. Ini saya masih ini. Kamu di mata Allah enggak ada nilainya begitu. Anteng, sholat tuh anteng, cecek anteng. Sholat kakinya goyang-goyang sana sini. Kemudian enggak tenang kamu. Dapat nilai apa? Sholat seperti itu dapat nilai apa? Enggak serius. Sholat itu yang tumakninah, yang khusyuk, yang anteng. Anteng sholatnya. Jelas semuanya? Ya, jangan mendahului gerakan imam. Ya, jika engkau menjadi imam sholat, sebelum sholat hadap sejenak kepada makmum. Jangan buru-buru memulai sholat. Kelas 6, kalau ngimami, begitu selesai iqomah, jangan langsung buru-buru. Tunggu sejenak, kasih aba-aba. Yang di belakang supaya merapatkan shaf, mengisi shaf yang kosong. Kasih jeda. Ini kan pasukanmu, anggotamu jamaah ini. Jika engkau jadi imam sholat, angkatlah suaramu secukupnya. Imam itu suaranya yang jelas, tartilnya yang jelas, hafalannya yang dobit. Fathah, kasroh, doma, domatain, fa, wa yang dobit. Sebelum memulai sholat, posisikan dirimu di barisan shaf yang lurus. Lihat kanan kiri dulu. Jadi kalau mau sholat, masuk dalam shaf, jangan langsung Allahu Akbar. Lihat dulu kanan kiri, lurus enggak? Oh kanan lurus, kiri lurus, oke. Bismillah, Allahu Akbar. Jangan langsung masuk aja. Lihat dulu kanan kiri. Itu akhlak. Dengarkan bacaan imam. Setelah imam membaca Al-Fatihah, ikutilah dengan bacaan amin. Begitu. Angkat suaranya dikit. Ini kalau subuh aminnya kecil. Kamu ndak ada nilainya nak sholat begitu di mata Allah. Nggak serius. Padahal jelas hadis Rasul SAW mengatakan bahwa aminnya makmum, aminnya imam akan bersamaan dengan aminnya malaikat. Kalau ada orang sholat membaca Fatihah secara jahar, waladdallin, malaikat-malaikat yang ada di sekitar ini akan menjawab amin. Lah kamu manusia kok nggak menjawab, apalagi makmumnya. La haula wala quwata illa billah. Adab, etika, akhlak. Angkat suara. Ini ajaran. Siapa yang mengajarkan ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdoa. Ini banyak ini berdoa ini. Yang tenang, jangan terburu-buru. Suaranya yang jelas. Kamu kalau jadi tokoh di masyarakat, jadi kiai, jadi ustadz, apalagi jadi panutan, disuruh berdoa, apapun munasabahnya, mantenan disuruh doa, ada kematian disuruh doa, ada tasyakuran disuruh doa, tahlilan disuruh doa, ya pengajian akbar disuruh doa, rapat disuruh doa. Doa yang jelas. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Gitu. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a. Yang jelas. Jangan Rabbana la tuzigh qulubana Allahumma shalli ala sayyidina ya Rabbana lakal hamdu gimana? Akhlak. Akhlak kepada Allah. Doa, akhlak kepada
Makmum jamaah. Jamaah mau mengaminkan doamu. Gimana mau mengaminkan doanya tercel? Ya? Allah masfina la yughadiru saqaman. Apa? Doa yang jelas. Allahumma shfi anta syafi, Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin, anta syafi. Ini ajaran. Saya enggak mau punya santri kalau disuruh berdoa, doanya gerendem, ra jelas, apalagi dilarang aja ndak tartil, ndak. Mafhum kalam? Doa, angkat tangan saat berdoa, jangan terlalu rendah, namun jangan terlalu tinggi, jangan kayak gini, enggak. Tapi jangan juga begini, tidak. Biasa begini, ya. Angkat tangan secukupnya. Doakan orang lain, doakan kedua orang tuamu, guru-gurumu, keluargamu, masyarakatmu dan bangsamu, doakan. Berdoalah dengan redaksi yang dituntunkan Allah, Rasulullah, para sahabat, ulama salafus soleh. Kalau terpaksa harus membuat redaksi doa sendiri, buatlah yang simple, ndak usah yang meliuk-liuk, nikung-nikung segala macam, ndak usah. Jika engkau memimpin doa untuk orang banyak, gunakanlah dhamir atau kata ganti jamak. Allahumma hdina, bukan Allahumma hdini. Allahumma ighfir lana, bukan Allahumma ighfirli. Rabbana waj'alna, bukan Rabbana waj'alni. Kayak gak ngerti bahasa Arab saja. Baca Al-Quran, ya. Nih banyak tuntunannya di sini. Baca dengan tartil, dengan tajwid, jangan terburu-buru. Membawa Al-Quran tidak seperti membawa buku yang lain. Bedakan antara membawa kitab lain, buku lain dengan bawa Al-Quran. Hadza kalamullah. Diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, kepada Rasulullah. Didiktekan, ditulis oleh para sahabat. Ini enggak sembarang. Maka perlakuannya harus beda. Akhlak. Usahakan menambah hafalanmu, ya. Kalau perlu bacalah tafsirnya, amalkan isinya. Di masjid, masuk masjid persiapannya yang bagus, lahir batin. Tahiyatul masjid. Kemudian pakailah pakaian yang bagus. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Masuk masjid itu yang necis, yang bersih, yang perlente, yang keren. Menghadap Allah. Kalau mau pakai jubah, jubahnya yang rapi, gamisnya yang rapi. Mau pakai sarung, sarungnya yang rapi. Mau pakai koko, kokonya yang rapi. Pakai peci, pecinya yang rapi, bersih. Kita mau menghadap Allah. Masuklah ke masjid dengan tenang. Jangan gaduh, jangan lari-lari. Meskipun itu maksudnya untuk mengejar rakaat sholat, tidak ada tuntunannya. Bil hudu, pelan jalan. Terlambat ya udah biar aja, masbuk nanti. Kalau nggak mau terlambat, datangnya lebih pagi. Jangan sampai terlambat. Penuhilah shaf yang depan. Jangan ada yang lubang. Begitu shaf kosong, penuhin dulu. Cepat. Nata shafnya jangan lama-lama. Lenggak, enggak, langsung nata shaf. Begitu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, langsung nata shaf. Tek, 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 tek. Selesai komat, shaf udah rapi. Jangan sampai komatnya selesai, shafnya masih yatabasar. Imam Allahu Akbar, shaf masih begini. Akhlak. Ya.
Jangan tepuk tangan di masjid, hindari. Jangan menimbulkan suara gaduh yang tidak perlu. Di masjid takbir, sholawat saja. Adab kepada diri sendiri, ini soal waktu, disiplin waktu. Gunakan waktu sebaik mungkin, jangan biarkan waktu kosong. Jadilah orang yang sibuk dan produktif, ya sudah paham semua. Ya, jangan biasakan terlambat saat menghadiri undangan. Nah, ini penting. Apalagi undangan rapat penting. Mental. Mental terlambat. Jadi masuk guru-guru nggak boleh. Jangan pakai mental terlambat. On time. Dan nanti semua orang berpikir, paling ntar 10 menit lagi. Semua orang berpikir gitu, akhirnya semua orang terlambat. Ini wasiatku. Kalau kamu jadi kiai besar, kamu jadi tokoh besar, jadi orang besar, diundang oleh masyarakat, diundang oleh umatmu untuk hadir dalam suatu pertemuan, on time, jangan terlambat. Ya, paham? Kecuali ada halangan di luar kemampuan kita, lain soal itu. Berusahalah untuk enggak terlambat. Jangan banyak tidur, jangan banyak ngantuk. Setiap duduk kok mesti ngantuk, tidur. Kamu itu nanti dicap orang lemes, dicap orang kurang vitamin. Ya. Apalagi OPPM ini, tidur di depan akdok, malu lah, wibawamu jatuh nanti. Duduk yang benar, berwibawa, duduk. Jangan ngantuk, apalagi tidur. Di kelas tidur, di kantor tidur, di jalan tidur, ngantuk, kosong, blank. Piye iki? Umat Islam gak bisa dipimpin oleh orang tipe begitu. Jelas? Ya. Ada waktunya tidur. Jangan mengubah sunatullah. Siang jadi malam, malam jadi siang. Kecuali hari Sulail. Itu kan cuma sehari aja. Memang ada tugas. Selebihnya tidur ya tidur. Besok bangun qabla subuh ya bangun. Aktivitas, belajar, bekerja, istirahat, tempatkan. Hidup itu yang tertib, hidup yang rapi. Tertiblah hidupmu. Kalau enggak rusak. Orang yang enggak tertib hidupnya, rusak mekanisme hidupnya, rusak metabolisme tubuhnya, rusak akalnya, rusak pikirannya, rusak jiwanya, rusak mentalnya. Titenono. Yabda min mada? Yabda dari bagaimana dia mengatur ritme hidupnya. Berpakaian. Pakaian dapat menunjukkan identitas seseorang. Cara berpakaian itu cermin kepribadian. Pakai yang bersih, rapi, sopan, sederhana, jangan mencolok. Enggak usah yang branded, enggak usah yang mahal. Yang penting bersih, rapi, sederhana. Ya, sesuaikan pakaianmu dengan kegiatan. Pakaian ibadah sesuaikan, pakaian olahraga sesuaikan, apalagi pakaian harian sesuaikan, pakaian tidur sesuaikan, pakaian berenang sesuaikan, pakaian nyawa sesuaikan, pakaian nyangkul sesuaikan. Sesuaikan. Kalau pakai lengan panjang jangan dilipat. Kalau nggak mau gitu pakai lengan pendek. Kalau panjang jangan dilipat, kecuali mau makan, atau mau nyuci, atau ada sesuatu. Selebihnya taruh lagi. Dan
kancing bajunya jangan dibeledahin begini. Oh begini, enggak bagus, enggak berkelas. Kancingkan kalau ada kerahnya, kalau enggak ada kerahnya, kancingkan sampai atas. Jangan sampai kelihatan baju dalamnya. Kaos oblongmu jangan sampai kelihatan, apalagi warnanya merah, warnanya hitam, warnanya kuning, warna-warni itu, hijau, ya toh? Wow, kaosan, bajunan, tapi jerone ketoro. Nah, yang rapi, yang stil. Pakai jam tangan, pakai yang bagus. Mau di kiri boleh, kanan boleh, tapi pakai yang bagus. Kalau pakai sorban, pakai yang bagus. Dilipat, dikalungkan, atau disampirkan, atau taruh di ikat kepala. Tapi yang bagus, yang rapi. Jangan kual-kual, blek, kual, blek. Jangan. Ya, pakai peci yang benar. Nih, pecinya yang benar. Jangan miring, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Ini terlalu kayak gini, batuknya nggak kelihatan. Atau begini, ya, atau begini. Yang rapi. Nah, nggak usah, jangan terlalu tinggi. Wah ini terlalu tinggi, kayak koki nanti. Atau terlalu pendek, yang sederhana. Dan nggak usah pakai tulisan-tulisan, cap-cap, nggak usah. Nggak usah di sini dicap aneh-aneh tulisan di sini misalnya apa? Mumtaz, nggak usah. Jaya Jidan, apalagi makbul, nggak usah. Putih aja polosan begini udah enak. Ya. Kalau mau pakai peci putih boleh. Silahkan di momen-momen tertentu. Yang rapi, yang bagus, yang tertib. Ini kuku. Potonglah kuku, jangan lebih dari 40 hari. Itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqatalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqat'i apa Pak Yong? Al-ibad wal lihyah wal apa ini? Taklimil adhafir. 40 yauman. Waqatalana Rasulullah. Jadi sebelum 40 hari potong, ini enggak ada saya tangannya nu lihat. Ada enggak? Enggak ada. Satu, ini sunnah Rasul. Yang kedua, ini bakteri-bakterinya bersih. Itu banyak penelitian. Kamu lihat di YouTube itu. Kuku itu sarangnya bakteri. Makanlah yang halal dan thayyib. Ya, makan secukupnya. Jangan mengeluarkan bunyi saat mengunyah. Ini kalau makan jangan gini. Enggak bagus. Jangan bunyi. Atau kalau minum jangan begini nih. Ini saya. Enggak usah itu. Enggak bagus itu. Apalagi begini. Enggak ada itu. Minumnya dengan cara yang baik. Ya. Makanlah dengan cara yang baik. Pakai sendok, pakai tangan. Jangan mengeluarkan bunyi saat mengunyah. Di meja makan, ambillah yang terdekat. Jangan sampai ambil yang di sana. Apa itu Pak? Dagingnya Pak. Sini Pak. Ini Pak. Gitu. Wagu. Enggak berkelas. Wibawa di meja makan. Ya, dahulukan orang yang lebih tua. Kalau di situ ada orang tuamu, dahulukan orang tuamu. Di situ ada gurumu, dahulukan gurumu. Di situ ada kakakmu, dahulukan kakakmu.
Apalagi rebutan sama gurunya, rebutan sama orang tuanya. Naudzubillah. Jika engkau diundang pada sebuah jamuan makan, jangan mendahului tuan rumah dalam makan atau minum, kecuali tuan rumahnya mempersilahkan. Jangan bersin atau batuk saat berada di meja makan. Lagi makan gini, nggak ditutup lagi. Orang itu jadi nggak bisa makan gara-gara batukmu. Apalagi ingusan, lagi makan gini, gitu. Orang nggak jadi makan. Hindari akhlak. Bersihkan mulut dengan tisu. Habis makan bersihkan. Ya, lipat. Taruh. Biasakan. Jangan makan, minum sambil berdiri. Berhentilah, duduklah kalau mau makan atau minum. Berbicara dengan jelas, ya. Kepada siapa kalian berbicara? Ada makomnya sendiri-sendiri. Bicara kepada guru, kepada kiai, apalagi kepada orang tua, tentu berbeda dengan bicara kepada teman-temanmu. Saat berbicara kepada kedua orang tuamu, kiaimu, gurumu, atau orang yang lebih tua darimu, jangan terlalu banyak gerakan tangan, secukupnya saja, dan satukan kedua tanganmu dan simpanlah di bawah. Dikit gini. Nah, Ustadz, hadir. Insyaallah. Ana insyaallah uridu an hakada wa insyaallah. Gitu. Itu etika, kesopanan. Ya. Oke, apalagi? Dalam perjalanan, jangan sekali-kali meninggalkan sholatmu dalam perjalanan. Silahkan pakai rukhsahnya, bisa jamak dan qashar, pakai itu. Tapi jangan tinggalkan sholat. Saat akan memulai perjalanan jauh, awalilah dengan berwudu dan sholat sunnah safar 2 rakaat. Jangan banyak merepotkan orang lain saat bersamamu dalam perjalanan. Jangan menginap di rumah orang lain lebih dari 3 hari, kecuali ada hal yang sangat mendesak dan terpaksa membuatmu menginap lebih dari 3 hari. Tidak baik. Wibawamu, muruahmu. Ya, usahakan kalau mau nginap boleh, terpaksa, tapi jangan lebih dari 3 hari, kecuali sangat amat terpaksa emergensi. Saat dalam perjalanan jangan makan di sembarang tempat, pastikan halalan, thayyiban, mubarakan. Menjaga kesehatan, perhatikan, ya. Kemudian akhlak kepada orang lain, kepada orang tua, kepada guru. Jangan meninggikan suaramu di hadapan kedua orang tuamu. Berbicara dengan suara yang lembut dan santun. Wala taqul lahuma uffin. Ya, ini kedua orang tua dan guru sudah sama-sama diketahui. Kepada saudara juga, ini semuanya ada semua. Ya, kepada lingkungan, binatang, tumbuh-tumbuhan, pada lingkungan hidup. Jangan menutup saluran air atau sanitasi, karena hal demikian menyebabkan banjir dan air tidak mengalir. Akhlak, jangan lakukan coret-coret di dinding, jangan mengotori. Termasuk fasilitas publik harus dijaga. Gayung kalau miliknya umum jangan dipindah, jangan dirusak, jangan dialihkan, jangan diambil. Akhlak. Karena yang akan menggunakan banyak orang setelah kita.
Sama. Orang yang sebelum kita jangan memindahkan, jangan mengambil karena kita akan menggunakannya. Keran juga begitu. Apalagi semua yang fasilitas umum ya, apalagi nanti kamu pergi ke luar negeri ya, ada naik transportasi umum. Jangan merusak bangku, jangan merusak kursi, jangan merusak apapun, jendela apapun, jangan. Karena itu akan dipakai oleh ribuan jutaan orang setelahmu. Kalau kamu merusak itu, jutaan orang setelahmu tidak bisa menikmatinya. Dosanya kamu tanggung. Ini terkait dengan fasilitas umum. Tong sampah dirusak. Berarti orang nggak bisa buang sampah di situ. Berarti akan menimbulkan kekotoran. Berarti itu menyalahi akhlak Rasul, menyalahi ajaran Islam. Siapa yang dosa? Yang merusak tong sampah. Ya, fasilitas publik harus dijaga. Itu bagian dari akhlak. Adab kepada masyarakat ya sama. Mulailah mengucapkan salam, adab bertetangga, jangan membuat gaduh orang lain, jangan mengotori lingkunganmu, jangan menimbulkan bau nggak sedap, mengeluarkan suara bising dan seterusnya. Etika bermedia sosial, media sosial adalah salah satu sarana dakwahmu, bukan tempat berkeluh kesah, bukan tempat membuka aib orang lain. Media sosial itu untuk dakwah. Kalau mau update status, update-lah tentang sesuatu informasi atau dakwah. Tidak usah mengeluh. Lapar nih, makan di mana ya? Tanya. Lapar nih, makan di mana? Itu berarti dia buta. Emang kamu nggak lihat banyak warung di situ? Tuli bahkan mungkin. Habis makan kemudian makanannya kagak enak. Kirain enak, ternyata ya segitu doang. Enggak boleh. Kamu lagi ngomong apa? Kepada siapa? Mukhatabnya siapa? Ya, jangan berkeluh kesah, apalagi berkeluh kesah. Teman yang aku percaya ternyata berkhianat. Mau tahu siapa dia? Depannya A, belakangnya R. Depannya B, belakangnya S. Orang mengira-ngira, siapa ya? Siapa ya? Oh itu tuh, oh itu. Gimana? Ya, enggak usah begitu. Apalagi membuka aib orang. Membuka aib orang. Kamu gak suka sama orang, kamu berantem sama orang, misalnya kamu ada konflik sama orang, ya sudah, gak usah diumbar di medsos. Buat apa? Nanti kamu akan dibalas, Allah akan membuka aibmu dengan cara yang lain. Kita semua punya aib, kita semua punya salah. Tutup salah orang lain. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Tutup. Kalau mau berdebat, ayo offline, debat, ayo. Jangan di medsos. Kalau kamu nggak suka sama seseorang, panggil aja ngomong, jangan di medsos. Tempat dakwah di medsos itu. Jangan sekali-kali berkeluh kesah, apalagi membuka aib orang. Gunakan media sosial hanya untuk dakwah nilai-nilai Islam dan norma-norma kebaikan. Jika kau gunakan media sosialmu dengan baik dan benar, maka engkau mendapatkan pahala. Sebagaimana hadis Rasul, man dalla ala khairin falahum mislu ajri fa'ilihi. Jangan mengunggah, memposting sesuatu yang menyinggung perasaan orang lain, apalagi mengumbar aib atau menfitnahnya, termasuk memprovokasi orang lain kepada hal-hal
yang tidak benar menurut ajaran agama dan norma sosial kemasyarakatan. Tampilkan nama dan identitas dirimu dengan jujur di media sosialmu. Jangan pakai nickname yang gak mendidik atau memasang foto profil yang tidak pantas. Ingat, media sosialmu adalah cermin dirimu. Wah, foto profilnya tengkorak. Kamu manusia apa tengkorak? Foto profilnya tengkorak kebalik lagi. Apalagi namanya disembunyikan. Namanya apa? Superman gendeng. Namanya bagus-bagus. Orang yang begitu biasanya banyak masalah. Sehingga dia menyembunyikan identitasnya. Orang yang begitu biasanya ya dia meninggalkan masalah kepada banyak orang. Sehingga dia menyembunyikan identitasnya. Tuh, katakan yang baik-baik saja. Jika enggak bisa, lebih baik diam. Falyakul khairan au liyasmut. Jangan biasakan men-forward, meneruskan postingan orang lain sebelum kamu benar-benar yakin kebenarannya. Ya, ini khulasohnya. Lain-lainnya ada di buku, kamu baca sendiri. Sudah disampaikan kemarin oleh wali kelas di kelas masing-masing. Ya, ini saja anak-anakku. Mudah-mudahan semuanya yang mau liburan besok ya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa. Setiap kali memulai perjalanan berdoalah. Doanya ya itu kepentingan kita. Kita yang butuh Allah, kita yang butuh doa. Hafalkan doanya. Karena itu doa safar itu doa yang akan dipakai ribuan kali. Kan kita akan musafir terus. Ya, jangan sampai enggak hafal doa-doa begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa twi 'anna bu'dah. Allahumma inna nas'aluka fi safarina al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'i safar wa ka'abadil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, begitu. Doa safar lengkap. Ya. Bismillah, mudah-mudahan selamat semuanya. Ya, selamat berlibur. Jaga diri, jaga sikap, jaga niat, jaga hati. Liburan itu bukan berarti lepas. Libur itu hanya libur enggak masuk kelas. Sholat tidak libur. Baca Quran tidak ada liburnya. Birrul walidain tidak ada liburnya. Zikir, wirid, sholawat tidak ada liburnya. Ihsan, berbuat baik pada orang lain tidak ada liburnya. Sedekah tidak ada liburnya. Menolong orang lain tidak ada liburnya. Maka setengah bulan libur ini jangan sampai seolah-olah libur dari segala sesuatu kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan oleh pondok ini. Jangan. Ya, ini waktu istirahat, kamu istirahat dari belajar, mendinginkan pikiran, mendinginkan otak lagi, refreshment lagi. Siap-siap nanti kembali ke pondok lagi,
dengan semangat baru, dengan niat yang tetap baru, dengan etos yang baru. Gapai cita-citamu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya.